Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kembali perkembangan event airdrop Hamster Combat. Dan sebetulnya, kira-kira apa yang sedang terjadi dalam komunitas Hamster Combat? Sekalipun pada awalnya, Hamster Combat yang merupakan garapan airdrop Tap to Earn di dalam mini apps Telegram dengan total alokasi airdrop 60%. Dan itu merupakan total alokasi untuk airdrop terbesar dalam sejarah airdrop. Dan lagi-lagi, Hamster Combat mendapatkan gelar terbesar dalam sejarah airdrop. Namun gelar yang saat ini didapatkan oleh Hamster Combat merupakan gelar negatif. Karena ternyata lebih dari 60% dari total user yang berpartisipasi ataupun menggarap event airdrop Hamster Combat telah terdampak ataupun terkena tindakan cyber oleh tim ataupun dev Hamster Combat. Mengapa demikian? Gue mengatakan Hamster Combat mendapatkan gelar terbesar dalam sejarah airdrop kembali. Karena sebelumnya ada Layer Zero yang merupakan event airdrop terbesar dengan tindakan cyber dari para komunitas. Namun Layer Zero hanya mendapatkan tindakan cyber sebanyak 40% dari total user. Namun Hamster Combat mendapatkan tindakan cyber jauh lebih banyak 20% dari Layer Zero. Dan bahkan hari ini, banyak sekali orang yang menyuarakan dan tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh tim ataupun dev Hamster Combat. Karena banyak sekali pemain yang didiskualifikasi hanya karena cheating is bad. Jadi silakan kalian simak video ini baik-baik sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai updatean terbaru yang disampaikan melalui pegangan Twitter resminya Hamster Combat. Para CEO yang terhormat, permainan tidak berakhir dengan snapshot. Kita sekarang memasuki musim interlude Hamster Combat. Musim interlude merupakan pemanasan sebelum musim kedua dan akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Berpartisipasi dalam interlude dan mengumpulkan berlian akan memberi Anda keuntungan yang berguna di musim mendatang. Lebih banyak berlian, lebih banyak keuntungan. Nah, jadi untuk season pertama memang telah berakhir dan snapshot dilakukan pada jam 1.00 pagi WIB. Namun season pertama bukanlah akhir dari permainan karena itu hanya merupakan snapshot dan Hamster Combat akan memasuki musim interlude yang dimana interlude merupakan event airdrop season kedua. Dan ada sedikit perbedaan yang dimana untuk season pertama kalian harus mengumpulkan banyak poin. Tetapi di musim 2 yang akan datang, seorang user ataupun yang berpartisipasi dalam event airdrop Hamster Combat season kedua yang dimana orang-orang tersebut harus mengumpulkan banyak berlian. Karena itu merupakan salah satu kunci utama apabila kalian berhasil mengumpulkan lebih banyak berlian, maka akan lebih banyak keuntungan. Jadi apabila kalian belum sempat untuk berpartisipasi dalam event airdrop Hamster Combat season pertama, kalian memiliki kesempatan untuk mengikuti dari event airdrop Hamster Combat season kedua. Berikutnya kita akan bahas cheating is bad ataupun cyber. Dan saat ini cheating is bad Hamster Combat sedang top trending di dalam platform Twitter. Dan di sini gue mengambil contoh dari salah satu akun real Rana Irfan, yang dimana salah seorang tersebut meluapkan kesedihannya karena tidak eligible dalam event airdrop Hamster Combat. Jadi salah satu luapan kesedihan yang disampaikan oleh real Rana Irfan, mengapa hamster mengapa? Merasa kasihan pada temanku 7,85 juta PPH ataupun pendapatan per hours dengan 356 kunci, 35 pencapaian dan semua tugas selesai. Dan bahkan mendapatkan lebih dari 80-an referral, tetapi kartu prestasinya sangat buruk. Nah, jadi salah seorang tersebut meluapkan kesedihan seorang temannya, yang dimana temannya itu tidak eligible dalam event airdrop Hamster Combat. Padahal dia mendapatkan achievement ataupun pencapaian yang sangat luar biasa dengan pendapatan per hours ataupun pendapatan per jam di 7,85 jutaan dan 356 kunci, 35 achievement dan semua tugas selesai. Tetapi mengapa seorang kerabat dari Irfa tidak eligible dan didiskualifikasi? Dan itu menjadikan pertanyaan besar dari Irfa karena salah satu kerabatnya tidak eligible. Dan jika kalian searching di dalam platform Twitter, bahkan banyak sekali orang-orang yang meluapkan kesedihannya karena tidak eligible dalam event airdrop Hamster Combat. Dan dengan banyaknya user yang terkena tindakan cyber ataupun cheating is bad oleh tim dan juga developer Hamster Combat, di sini ada sedikit penjelasan yang lebih spesifik yang telah disampaikan oleh akun Twitter Mystery of Crypto. Nah, jadi menurut akun Twitter Mystery of Crypto, apakah airdrop hamster adil? Pertama, sekitar 60% pengguna ataupun user dikeluarkan dari airdrop season pertama, menyebabkan frustasi di dalam community. Di poin yang kedua, banyak pemain jujur yang ditandai sebagai penipu ataupun cheating is bad, dan sementara banyak penipu sungguhan tidak terdeteksi. Di poin yang ketiga, praktik tidak adil di season pertama telah menimbulkan kekhawatiran
tentang bagaimana musim kedua akan berjalan. Dan di poin yang terakhir, alih-alih mendiskualifikasi pengguna, mengurangi hadiah bagi para penipu bisa jadi solusi yang lebih adil. Dan dengan season kedua yang sekarang sudah berjalan, apakah Anda akan mempercayai sistem dan mulai menambang kembali Hamster Kombat? Atau kalian akan menunggu terlebih dahulu untuk melihat hadiah apa yang sebenarnya Anda peroleh di season pertama? Nah, jadi secara kesimpulan, dengan banyaknya seorang user ataupun partisipan yang didiskualifikasi dalam event airdrop Hamster Kombat season pertama, tetapi apakah seorang user ataupun komunitas masih tetap percaya untuk mengikuti event airdrop Hamster Kombat di season kedua? Sementara untuk season pertama ini, tim ataupun dev Hamster Kombat tidak memberikan keadilan untuk seluruh komunitas yang telah bermain dengan jujur. Tetapi mengapa tim ataupun dev Hamster Kombat memberikan kelonggaran untuk orang-orang yang benar-benar melakukan penipuan? Yang dimana tindakan-tindakan tersebut itu tidak diperbolehkan dalam event airdrop Hamster Kombat. Dan mungkin secara logikanya, dengan event airdrop season pertama saja, tim ataupun dev Hamster Kombat tidak memberikan keadilan. Apalagi untuk event airdrop di season yang akan datang. Berikutnya kita akan bahas surat terbuka untuk Hamster Kombat. Yang dimana surat terbuka tersebut telah disampaikan oleh salah seorang perwakilan dari seluruh komunitas Hamster Kombat yang terkena tindakan cheating is bad. Yang dimana dalam sebuah isi surat terbuka untuk Hamster Kombat, kecurangan memang merupakan hal yang buruk dan para pelakunya harus dihukum. Namun sistem Anda gagal mengidentifikasi pelaku kecurangan yang sebenarnya. Banyak individu yang mengeksploitasi ribuan akun dan juga menggunakan generator ataupun terminal untuk menghasilkan kunci. Namun mereka tetap memenuhi syarat ataupun eligible. Namun di sisi lain, pemain asli yang bermain secara adil selama 3 bulan terakhir dan hanya mengumpulkan 100 atau 200 kunci, telah ditandai sebagai penipu dan dikeluarkan dari airdrop musim pertama. Nah, jadi untuk poin pertama dalam surat terbuka yang dimana itu ditujukan untuk Hamster Kombat sama seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang akun Twitter Mystery of Crypto. Tapi di sini terdapat beberapa poin penting dalam surat terbuka untuk Hamster Kombat. Dan untuk poin penting yang pertama, Anda mencapai 15 jutaan user pada bulan Mei dan mayoritas pemain telah terlibat sejak saat itu. Dan sejak hari pertama, Anda menekankan pentingnya PPH ataupun pendapatan per hours, tetapi beberapa bulan kemudian Anda memperkenalkan mekanisme kunci dan pemain menghabiskan siang dan malam mereka di PPH. Tetapi sekarang Anda memberikan semua kepentingan pada kunci. Nah, jadi itu merupakan kejanggalan di poin yang pertama. Di poin yang kedua, Anda telah mengumumkan secara terbuka bahwa kunci tidak diperlukan untuk berpartisipasi dalam airdrop. Dan jika demikian, mengapa pemain didiskualifikasi dari menerima airdrop hanya berdasarkan pengumpulan kunci? Dan mengingat masalah ini, saya memohon kepada Anda atas nama komunitas dan untuk merilis formulir bagi pengguna yang terdampak agar akun mereka dievaluasi ulang dengan pendekatan yang lebih cermat. Bahkan proyek tingkat atas pun menyediakan Google Form bagi pengguna untuk memverifikasi jika ada kesalahan yang telah dibuat oleh tim suatu proyek. Dan sehingga memberikan kesempatan kepada para pemain asli untuk mengajukan banding atas kelayakan mereka. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah secara poin penting dalam surat terbuka yang diberikan kepada Hamster Kombat. Mungkin di sini gua akan simpulkan sedikit tentang surat terbuka yang telah disampaikan untuk Hamster Kombat. Jadi pada awalnya, tim ataupun dev Hamster Kombat mengatakan bahwa kunci tidak diperlukan untuk airdrop. Sehingga para komunitas awal itu lebih mengejar untuk pendapatan per hours. Dan setelah seorang user ataupun seluruh komunitas mengejar pendapatan per hours mereka. Tetapi mengapa alih-alih tim ataupun dev Hamster Kombat mengatakan bahwa kunci jauh lebih penting daripada pendapatan per hours? Kemudian untuk permasalahan yang kedua, bahwa lebih dari 63% telah kehilangan kelayakan ataupun tidak eligible yang berdampak pada banyak pengguna asli yang bermain secara adil. Meskipun pada awalnya seluruh komunitas Hamster Kombat sangat memahami dalam perlunya memerangi kecurangan. Namun ternyata sistem dalam tindakan yang dilakukan oleh tim ataupun dev Hamster Kombat telah gagal membedakan antara pemain sungguhan dan juga penipu. Dan bahkan mereka yang mengeksploitasi sistem tetap memenuhi syarat ataupun eligible. Dan mengingat komunitas itu sangat penting dalam suatu proyek, salah seorang tersebut mendesak kepada tim Hamster Kombat untuk membuat suatu proses bagi pengguna yang terdampak untuk meminta evaluasi ulang atas akun mereka. Salah satu permintaan yang harus dilakukan oleh tim ataupun dev Hamster Kombat
bahwa tim ataupun dev Hamster Combat harus merilis salah satu Google Form untuk seluruh komunitas yang merasa layak ataupun eligible dalam event airdrop Hamster Combat season pertama untuk mengajukan evaluasi dengan kelayakan mereka. Dan itu memang sering dilakukan oleh proyek-proyek besar jika salah seorang tim ataupun dev telah melakukan tindakan yang salah dalam menguji tindakan kelayakan. Dan harapan gua, semoga surat terbuka ini didengar oleh tim ataupun dev Hamster Combat, sehingga tim ataupun dev Hamster Combat merilis Google Form untuk seluruh komunitas Hamster Combat mengisi Google Form tersebut agar dievaluasi dengan tingkat kelayakan mereka. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah secara kesimpulan dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Hamster Combat. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai sebuah perkembangan ataupun permasalahan yang sedang terjadi dalam komunitas Hamster Combat. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.